Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini di semester 2 untuk kelas 12 ya. Khususnya kita setelah minggu kemarin berbicara tentang novel ya. Kemudian berbicara tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik novel. Maka kali ini kita akan belajar tentang kalimat fakta dan kalimat opini. Nah, biasanya kalimat fakta itu berdasarkan teks editorial ya. Pengertiannya itu editorial adalah salah satu atau sebuah artikel yang mana artikel itu terdapat dalam sebuah surat kabar yang berisi pendapat atau pandangan. Artinya pendapat dan pandangan yang dihadapkan itu adalah pendapat dan pandangan oleh redaksi atau suatu peristiwa yang aktual atau yang sedang menjadi perbincangan yang hangat. Isu di dalam teks editorial biasanya berupa masalah seperti adanya politik maupun personal atau persoalan ekonomi atau yang berkaitan dengan kenaikan BBM, contohnya gitu, perombakan kabinet, kebijakan impor dan lain-lain. Nah, sekarang itu misalnya pemerintah sedang memprogramkan minyak makan 1 kilonya sudah turun menjadi 14.000. Nah, sedangkan fakta adalah sebuah keadaan peristiwa yang merupakan sebuah kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Sementara kalau dia opini itu adalah seperti pendapat, pemikiran, pendirian gitu ya. Nah, suatu fakta di dalam sebuah teks editorial biasanya diuraikan dalam kalimat yang berisi autentik. Artinya yang autentik itu diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan. Sedangkan opini biasanya diuraikan dalam bentuk pendapat, saran atau ramalan penulis terhadap peristiwa permasalahan yang sedang dibahas. Nah, apa itu contoh kalimat fakta? Misalnya seperti ini. Nah, fakta itu yang berbentuk kebenaran ya. Buktinya bisa kita lihat dari pelaku kasus-kasus korupsi yang ditangkap oleh KPK dari daerah. Berarti kemudian apa? Kemudian KPK juga sedang menyelidiki kasus alih fungsi hutan menjadi kawasan perkotaan dan pelabuhan di 2 provinsi. Selain itu, KPK juga melakukan investigasi terhadap beberapa proyek pembangunan di Indonesia. Ini contoh fakta. Jadi untuk contoh opininya bagaimana? Perlawanan terhadap korupsi memang menurut KPK harus lebih intens dalam bekerja keras. Kemudian contohnya bagaimana lagi? Pembukaan kantor KPK di daerah akan memudahkan memonitor pergerakan kasus korupsi. Apalagi beberapa kasus penyelewengan uang negara memang meningkat frekuensi dan besarnya di daerah. Jadi meningkat yang dimaksud di situ adalah kita tidak tahu besaran tingkatannya berapa. Ini adalah sebuah contoh opini. Nah, kalimat fakta itu bagaimana, Bu? Biasanya berisi uraian tentang adanya peristiwa yang sedang terjadi, berisi jawaban atas pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, berapa. Ya, itu bisa pakai W5H1. Bersifat objektif dan dilengkapi data berupa keterangan atau angka yang menggambarkan peristiwa. Kemudian apalagi kalimat fakta itu mengandung aspek prefektif atau duratif, yaitu menunjukkan peristiwa telah terjadi, lampau atau sedang terjadi. Ini contoh faktanya. Ya, contoh kalimat faktanya. Nah, kemudian kalau kalimat opini bagaimana? Berisi tanggapan peristiwa terhadap yang sedang terjadi. Misalnya berisi jawaban atau pertanyaan mengapa, bagaimana, atau lalu apa gitu, seperti itu. Bersifat subjektif dan dia itu dilengkapi uraian dengan misalnya pendapat, saran atau ramalan tentang sebab dan akibat terjadinya sebuah peristiwa. Kemudian apa? Mengandung aspek puturatif
arti futuratif itu yaitu menunjukkan peristiwa, ya. Futuratif ini adalah menunjukkan peristiwa belum atau akan terjadi pada masa yang akan datang. Nah, seperti itu dulu. Artinya nanti kita lanjutkan pada periode berikutnya. Assalamualaikum. Selamat pagi.